Saya dulu itu sebenarnya tidak suka. Nggak suka justru malah? Mondok itu nggak suka, karena inginnya kayak Mas Fadli itu. Wih, Masya Allah. Banyak uangnya. Yang berbahagia hari ini di sebelah saya ada Gus Ikdam. Masya Allah Gus. Matur suwun, terima kasih banyak udah menyiapkan waktu untuk Sama-sama. tim yang maha pengampun untuk bisa langsung diskusi, ngobrol dan cari ilmu nih sama Gus Ikdam. Mungkin bisa diajak nih buat teman-teman semua yang di rumah, biar juga mereka bisa mengawali kehidupannya menjadi orang yang lebih baik. Mungkin sedikit cerita nih Gus nih, tentang awal mula masuk pondok nih Gus nih. Jadi ganteng, banyak uangnya. Amin, amin. Amin. Tapi karena saya itu dari kecil itu kalau di Jawa Timur itu kan biasanya kalau anak kiai atau cucu kiai biasanya dipanggil Gus. Oh gitu. Saya dulu itu sebenarnya tidak suka. Nggak suka justru malah? Mondok itu nggak suka, karena inginnya kayak Mas Fadli itu. Wih, Masya Allah. Banyak uangnya. Antri mondok 3 tahun, nggak pernah sungkem kiainya. Salim, sungkem itu salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ummah Desain. Tadi kita sudah melihat cuplikan wawancara beliau Gus Ikdam ya. Dan sekarang itu banyak banget yang menghujat Gus Ikdam. Ada yang mengkritik, ada yang bilang Gus Ikdam seperti inilah. Banyak sekali di sosial media itu yang mengkritik Gus Ikdam. Gini, kita itu bukannya bukannya saya merasa benar ya. Setiap orang pasti punya rasa merasa benar. Menurut saya udahlah, nggak usah ikut-ikutan apa yang kita tidak tahu. Misal kita itu nggak ngerti tentang pembahasan itu, ya udahlah kita nggak usah ikut-ikutan. Kita hanya nonton aja udah cukup. Kalau kita tidak suka, ya udah bilang tidak suka. Kalau kita suka, ya udah kita ikutin. Biar kita nggak kemana-mana ya. Saya sarankan aja. Nah, ini ada kutipan dari beliau Kiai Haji Anwar Zahid. Sibuklah mencari aib sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan aib orang lain. Itu banyak sekali sekarang itu orang yang mengomentari atau menghujat ataupun mengkritik, tetapi kita itu tidak mengerti dan belum paham tentang apa yang mereka kritik. Jadi sekali lagi, udahlah, diem itu lebih baik ya kan. Kalau menyangkut keluarga atau menyangkut masyarakat umum, nah itu pun sudah ada tugasnya masing-masing. Misalkan kalau ada kerusuhan, udah tugasnya polisi. Kalau misalkan ada orang nggak benar, itu tugasnya kiai biar menjadi benar. Bukan tugas kita semua. Kita ya, tugas kita itu mengaji. Ayolah kita mengaji aja. Dan untuk teman-teman, jangan gampang terprovokasi oleh orang-orang yang gampang banget menghujat. Bukan saya merasa benar ya teman-teman. Saya hanya, ayolah kita rukun-rukun saja, jangan saling menghujat. Sekarang bayangkan aja ya, tetangga nih, kita sama tetangga kalau saling komentar-komentar itu timbulnya nggak baik. Cuman ingin mengurangi hal-hal yang seperti itu aja. Dan kita lanjutkan lagi wawancara Gus Ikdam, biar kita semua tahu itu Gus Ikdam itu seperti apa sih, gitu ya. Makanya dengarkan baik-baik, terus tonton dengan full biar tidak salah paham ya. Dan misalkan kalau kita kurang jelas di video ini, ada lagi video fullnya di deskripsi di bawah ini. Oke, selamat menonton, jangan sampai gagal paham. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya sendiri punya santri-santri, ya orang di pondok menurut saya agak tertekan. Oh gitu. Dan nanti kalau saya di pondok, gimana kalau kehidupan saya tertekan? Oh gitu, iya. Akhirnya ayah saya itu bilang, kamu itu dipanggil orang Gus, Abah. Saya manggilnya Abah dulu. Jadi kamu itu
setahun 2 tahun lah mondok biar pantes. Oh, Masya Allah. Biar pantes, nanti sisanya nanti belajar di rumah nggak apa-apa. Terus akhirnya ya udah, nanti kalau saya mondok dikasih apa, Bah? Wih, mantap. Kita masih Harus ada ini ya, bergeningnya ya. feedbacknya. Belum ikhlas kita. Belum ikhlas. Belum ikhlas. Akhirnya saya berangkatlah dan akhirnya saya mondok di Kediri. Kediri. Di awal mula mondok itu di pondok pesantren Queen Al Falah. Setahun, 2 tahun saya itu belum fokus. Jadi ngaji itu ya asal ngaji aja, asal sekolah aja. Belum ikhlas ngaji. Iya. Dan akhirnya ternyata memang hidayah itu ada, Mas Fadli. Masya Allah, benar. Jadi saya itu setahun 2 tahun masih berpikir tentang masalah janjinya ayah saya. Nanti kalau kamu kuat sampai 3 tahun, tak belikan motor baru. Hadiah itu motor ya? Karena saya memang agak suka dulu, motor itu suka. Wah, mantap, Masya Hobi. Allah. Bahkan dulu saking seneng saya sama motor itu ketika ada santri-santri mondok, saya bersih-bersih motor, terus Gus Ikdam itu sama motor kok sayang sekali. Iya. Nah, tapi luar biasanya, ya mungkin ada unsur barokah ya. Masya Allah. Di tahun ketiga, tiba-tiba kiai saya, Kiai Munif Jazuli, itu gerah, sakit. Oh, sakit. Sakit, dan saya itu merasakan, saya itu selama mondok hampir 3 tahun nggak pernah sungkem. Jadi santri mondok 3 tahun, nggak pernah sungkem kiainya, salim, sungkem itu salim. Gimana ya, saya ini nanti ilmunya manfaat apa enggak ya? Tiba-tiba ada pikiran seperti itu. Ya apa itu mungkin barokah dari guru-guru saya yang ngajarkan ngaji atau apa ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba Mbah Yai saya ini sedo, meninggal. Saya ini tiba-tiba hati saya terenyuh. Seketika itu janji-janji yang dikatakan ayah saya, apapun itu bentuknya, saya lupa. Dan seketika itu langsung saya itu berpikir, saya ini masih bodoh. Saya ini ilmu agama sangatlah rendah, saya ini sangatlah tidak pantas untuk dipanggil Gus, saya ini tidak pantas menjadi cucu dari kakek saya seorang kiai, menjadi anak orang tua saya, abah saya, dan ibu saya. Akhirnya saya itu sampai telepon kakak saya. Kakak saya sampai kaget, loh kamu kok berpikir kayak gitu? Sudahlah, nanti ibu biar sowan ke putra-putranya saja. Pokoknya kamu baik-baik saja di pondok. Lah akhirnya setelah itu saya nggak pengen pulang, padahal tadi kan rencananya 3 tahun tadi ngejar motornya itu loh, ngejar motornya, ngejar hadiahnya, ngejar bonusnya itu tadi, ngejar door prize-nya itu tadi. Lah ternyata berubah. Pulang dari rumah ditawari sama ibu saya, kakak kamu itu kuliah, kamu besok jadi apa? Kalau kakak kamu S1, kamu itu S apa nanti? Nah akhirnya sudahlah Bu, saya itu nggak usah kuliah, saya itu tak mondok lagi aja. Masya Allah. Akhirnya saya itu berusaha mondok nambah, jadi nggak di Queen Al Falah, saya pindah di Induk. Masya Allah. Terus lanjut mondok sampai kapan Gus? Mohon izin kalau boleh tahu Gus. Akhirnya saya mondok di pesantren Salaf. Jadi teman-teman saya kuliah, teman-teman saya sekolah, saya itu cuma ngaji saja itu ada kurang lebih 5 tahun. Dan saya cuma diem aja karena merasa banyak dosa, sampai kurus, lebih kurus daripada sekarang. Sekarang sudah kurus, dulu lebih kurus lagi. Kayak peleburan dosa. Diem, di pondok diem, dan setiap saya dipanggil Gus, saya merasa malu. Akhirnya saya setiap pulang, saya ziarah ke makamnya kakek saya, nangis di situ. Mungkin apa itu petunjuk dari Allah, hidayah itu seperti itu ya, kita nggak tahu pada waktu itu. Dan sama sekali saya tidak menagih ke orang tua saya. Dulu apa yang dijanjikan. Ya dari situ saya, wah itu hebatnya orang tua saya. Dulu berangkatnya saya seolah-olah kayak ditipu. Tapi setelah itu malah saya kasihan sama orang tua saya. Ya Allah kok punya anak seperti saya. Allahu Akbar. Ya itu tadi, karena ya Allah saya ini harus tirakat kalau bahasa orang Jawa Timur ya. Merubah hidup saya. Karena saya itu dulu tidak ikhlas lah gitu. Jadi berusaha hafalan, berusaha ngaji sungguh-sungguh. Kurang lebih 8 tahun terus ayah saya stroke, saya pulang. Oh, sempat juga ngeliat Abah di rumah sampai stroke. Gimana tuh keadaan jadinya? Akhirnya saya terpaksa pulang, saya merawat sekitar 2 tahun sampai beliau wafat. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kita lihat tadi momen kehilangan Abah itu apa yang dirasain sama sangat luar biasa. Bahkan saya itu sering nangis sendiri waktu ngaji. Dulu yang diinginkan ayah saya itu saya istiqomah, ngimami di musola kecil ini.
saya ngaji, walaupun hanya kitab kecil atau apalah. Sekarang ketika saya sudah punya kesibukan kurang lebihnya yang agak diharapkan orang tua saya sudah nggak ada. Ya Allah, yakin banget sih beliau tuh bangga dan beliau pasti tahu. Itu Masya Allah, itu mulainya gimana ngerintisnya Gus? Biar sampai sekarang ini tuh bisa sampai, Jadi Masya Allah. waktu saya pulang, abah saya sebelum stroke itu, ayah saya itu sering bilang, kamu itu santri, mbok ya dikit-dikit ngaji sana, mau pulang dari pondok kok kayak gitu. Kan santri biasanya pulang dari pondok tidur aja. bener. Karena balas dendam, di pondok sudah banyak kegiatan, di rumah tidur. Terus akhirnya saya itu berpikir, gimana ya caranya membahagiakan orang tua saya. Waktu itu pulang dari pondok saya kerja tidak bisa. Ya udah dikit-dikit akhirnya saya berusaha untuk ngaji. Tapi ya itu tadi, saya kalau ngaji dengan santri-santri belum begitu nyaman ya, cuma sekedar tapi kurang asik kayaknya. Iya. Lah akhirnya saya sering ke warung kopi. Di situ nyun sewu itu yang dibicarakan togel, yang dibicarakan apa. Saya itu memang dari kecil selalu punya teman-teman itu yang unik-unik. Orang-orang yang mungkin ibadahnya ya kurang baik, agamanya kurang baik. Dari situ saya membaur ke mereka. Betul. Walaupun saya itu tidak ikut nogel, tidak ikut apa, saya menikmati. Wah, di luar pesantren Keadaan itu begini ya? keadaan begini. Ketika saya di pesantren kan saya nggak tahu. Nggak Mungkin, lihat. dan ternyata kok di luar itu orang itu wah ingin dapat rezeki, ekspektasinya itu Bener. sampai ikut lotre, Iya, ikut iya, togel, iya, ikut iya. apa. Oh ya di sini PR saya itu di sini. Di mana saya harus menerapkan ilmu yang saya bawa dari pesantren ya di sini. Masya Allah. Akhirnya dikit-dikit kadang tak ajak ziarah wali. Iya. Ke Ampel, ke Surabaya. Biar apa tuh Gus? Ya biar berkah rezekimu. Dulu awalnya gitu. Lambat laun dari situ munculnya Sabilul Tobah. Masya Allah. Akhirnya dari beberapa anak 7 anak ini tadi, Gus, kalau 1 minggu 2 kali gimana? Oh mereka yang minta Mereka yang minta. awalnya. Kita ngaji. Ya udah kitabnya apa? Tak kasih tahu contoh kitab. Awalnya mintanya itu kitab besar, tafsir Jalalain, Jalalain, iya. tafsirnya Al-Qur'an. Wah, jangan, kamu itu yang rusak itu akhlaknya. Iya. Tak carikan kitab akhlak aja. Iya. Akhirnya, ini bahkan saya dulu waktu jamaah 200 saya jenuh. Ya Allah, ini orang 100 kok apa itu tukang ngentaing. Ini jamaah ini kok ngejek semua. Ya Allah, saya itu kok ditakdir seperti ini. Mau tak bubarkan dulu. Sempat ada perasaan itu ya? Saya sampai mau frustasi. Oh. Saya bilang ke ibu saya, Bu, tak bubarkan aja. Saya udah nggak kuat. Ditata sulit. Lebih enak nata orang-orang yang sudah ingin niat ngaji. Bener.